Bermimpi memiliki website usaha sendiri? Mulai dari Rp10.000, dapatkan domain websitemu. Ayo koneksikan websitemu. Dengan Exabytes, wujudkan mimpimu. Jutaan orang terkoneksi melalui internet. Exabytes menyediakan domain terbaik untuk Anda. Memudahkan dunia melihat bisnis Anda. Kembangkan potensi bisnis online Anda bersama Exabytes. Yang Anda butuhkan untuk semuanya. Berkreasi, berkolaborasi, terhubung, dapatkan Google Workspace hanya di Exabytes dengan berbagai diskon menarik. Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Kembali lagi kita berjumpa di acara Exabytes Digital Day pada siang hari ini, hari Kamis, tanggal 22 September 2022. Selama 1 jam ke depan, bersama saya MC pada siang hari ini, Ayu dari Exabytes, akan membahas dengan topik Optimizing Marketing Campaign to Generate Leads dengan pembicara yang akan hadir sebentar lagi bersama kita bersama. Nah, cek ombak dulu nih teman-teman yang sudah hadir di Zoom nih, ada dari mana aja ya? Silakan ketik di kolom chat nih, ngobrol-ngobrol dulu nih, ada yang dari mana aja, silakan bergabung, mumpung masih di awal, mungkin link registrasinya juga bisa di-share ke teman-teman kalian semua, atau kerabat, atau saudara, supaya bisa ikutan di acara Exabytes Digital Day pada siang hari ini. Nah, untuk link absensi tidak ada. Namun untuk nanti kayak materi presentasi, kemudian e-certificate pastinya akan dibagikan oleh tim Exabytes di akhir acara. Jadi stay tune ya sampai akhir acara gitu ya. Dan jangan lupa nanti untuk sign up dulu, bikin account dulu di exabytes.co.id baru bisa untuk mendownload e-certificate maupun materi presentasinya. Nah, dan jangan lupa untuk selalu up to date nih info-info terbaru dari Exabytes ya, dengan cara follow social media Exabytes. Kita ada di Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, dan juga TikTok ya. Jadi selalu up to date dengan kabar-kabar terbaru dari Exabytes, event-event, dan promo-promo menarik dari Exabytes. Nah, berikutnya juga kita akan bagikan juga informasi nih terkait buat teman-teman yang khusus buat kalian yang sudah join di acara Exabytes Digital Day pada siang hari ini. Kita akan bagikan free, gratis domain my.id untuk 100 pendaftar pertama. Nah, caranya cukup mudah. Di situ kalian bisa lihat nih ya, di layar kalian sekarang ada QR code yang bisa kalian scan dan bisa langsung kalian claim free domain my.id kalian. Nah, jangan lupa ya. Oke, kemudian berikutnya juga kita ada produk terbaru nih yang baru launch ya. Dari Exabytes kita punya yang namanya Google Workspace. Ini adalah salah satu keluaran terbaru, service dan atau tools lah ya, yang istilahnya bisa membantu teman-teman untuk bisa berkomunikasi, berkreasi gitu ya. Istilah meeting, kemudian dengan rekan bisnis ya, ataupun dengan rekan kerja, pastinya lebih mudah dan efektif dengan menggunakan Google Workspace ini. Cek aja di website kami exabytes.co.id dan langsung cari aja produk kami Google Workspace ya. Oke, berikutnya juga minggu depan ya, ada event lagi nih dari Exabytes, yaitu Exabytes Developer Club ya, hari Rabu tanggal 28 September, dengan topik Improving Website Performance with cPanel. Nanti kita bertemu dengan narasumber dari bisa.ai Academy, yaitu Mas Bintang. Jadi nanti langsung aja daftar dari sekarang, nanti akan dibagikan link registrasinya oleh tim kami, atau cek aja di social media Exabytes ya untuk link pendaftarannya, dan pastinya gratis. Nah, selanjutnya juga coming soon nih, ada event gelaran kita yang tahunan gitu, yang cukup besar, yaitu Marketing Fest. Coming soon akan hadir bersama kita semua di tanggal 26 Oktober 2022. Nah, ini sangat menarik, pastinya akan hadir para speaker ya, pembicara yang memang expertise di bidang digital marketing. Kemudian pastinya ada C-level ya, founder yang akan berbagi insight-insight menarik mengenai how to the ultimate marketing strategy to accelerate business growth after pandemic. Jadi pastinya menarik untuk diikuti dan masih gratis ya. Nanti akan kita bagikan link registrasinya sebentar lagi di social media kami.
Nah, selanjutnya juga buat kalian nanti saat materi pemaparan dari narasumber, kalian boleh mulai mengetikkan pertanyaan di Q&A box ya di Zoom kalian. Nah, nanti di akhir acara akan kita pilih 5 penanya terbaik yang berhak mendapatkan saldo OVO. Jadi, jangan lupa ya, stay tune sampai akhir acara. Nah, untuk topik pada siang hari ini, kita akan berbicara mengenai tips dan cara untuk mengoptimalisasi performa campaign digital yang kalian lakukan agar mendapat calon pelanggan yang tepat. Nah, jadi lebih detailnya gimana sih bentuk-bentuk kampanye produk gitu ya yang melalui digital marketing yang dapat mengarahkan kalian mendapatkan calon pelanggan tadi yang pastinya berpotensi untuk membeli produk kalian. Acara ini cocok untuk kalian ikuti yang berprofesi sebagai social media specialist, marketers, digital marketers maupun pengguna e-commerce dan pemilik usaha baik yang enterprise maupun yang UMKM. IDD sendiri ini adalah webinar reguler yang diadakan oleh Exabytes Indonesia dengan tujuan untuk menyentuh dan mengedukasi secara langsung publik atau komunitas yang ingin memiliki dan mempelajari semua aspek tentang kehadiran media digital secara mendalam. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan narasumber kita ya, yaitu Mas Adin Istiarsa, yaitu seorang digital marketing performance dari Heavenly Blush yang telah berpengalaman dalam hal digital marketing, khususnya dalam hal campaign melalui ads. Nah, sebelum kita masuk dan menyapa Mas Adin ya ke tengah-tengah kita semuanya, ada baiknya kita mendengarkan kata sambutan dari Country Manager Exabytes Indonesia yaitu Bapak Indra Hartawan. Kepada Pak Indra dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore seperti biasa di acara Exabyte Digital Day yang diselenggarakan rutin ya hampir setiap bulan oleh Exabyte. Saya menyapa juga kepada para peserta ya yang sudah hadir di Zoom maupun teman-teman atau rekan-rekan yang juga menyaksikan secara live di channel Exabyte di Facebook ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya dan semoga nanti apa yang dibawakan oleh pembicara atau topik-topik yang dihadirkan di Exabyte Digital Day ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Kali ini topiknya itu mengenai tentang optimizing marketing campaign to generate leads ya. Ini terkait dengan gimana mempromosikan bisnis atau usaha teman-teman semua secara digital. Nah, ini juga sejalan dengan apa yang sudah dipetakan oleh pemerintah ya, dengan adanya gerakan untuk mentransformasi digital, mentransformasikan bisnis UMKM ke digital atau UMKM go digital. Kalau nggak salah berdasarkan data ya, sebelum pandemi hanya ada sekitar 8 juta unit UMKM yang go digital, tapi dengan adanya pandemi itu sudah sekarang mungkin sekitar menyentuh 16 jutaan ya. Dan mungkin target dari pemerintah kalau saya tidak salah itu sekitar 30 juta unit UMKM di 2024. Nah, ini balik lagi akan banyak sekali hal-hal yang menarik ke depannya di digital. Mungkin sekarang agak slow ya untuk digital karena dengan dibukanya akses offline gitu ya. Excitementnya kebanyakan ke offline, tapi tidak masalah karena penguatan di digital ini bukan hanya untuk short term tapi juga untuk long term. Nah, ini mungkin teman-teman harus melihat juga seperti itu. Berikutnya juga saya hanya sedikit teaser juga. Jadi di akhir tahun ini kita juga akan melakukan atau mengadakan event marketing fest ya, yang biasanya setiap tahun kita adakan. Nah, ini nanti juga mungkin akan membahas yang lebih advance lagi daripada apa yang dibawakan oleh Mas Adin di hari ini. Oh ya, sebelumnya sebelum saya tutup juga saya berterima kasih kepada Mas Adin ya yang sudah bersedia untuk menjadi pembicara kita di acara kali ini ya. Semoga nanti ilmu yang Mas Adin bawakan bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau masih ada nih rekannya atau teman-teman di Zoom ini ya yang temannya belum kelihatan gitu ya, bisa juga dicolek biar nanti pas dapat atau pas mulai Mas Adin membawakan materinya bisa bareng-bareng sama-sama menikmati materinya dan mendapatkan ilmu atau knowledge yang bermanfaat di sore hari ini. Mungkin itu aja dari saya cukupkan pembukaannya, saya tutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke tim. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Indra atas kata sambutannya. Nah, sekarang kita langsung masuk nih ke sesi materi dari narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Mas Adin Istiarsa dari Heavenly Blush selaku Digital Performance Marketing. Selamat siang Mas Adin, apa kabar? Halo, selamat siang. Suara saya terdengar ya? Ya, cukup jelas, sangat jelas Oke. bahkan. Ya, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik-baik aja Alhamdulillah nih. baik. Posisi lagi WFH atau di mana nih Mas? Ya, lagi WFA kebetulan. Baik, kalau gitu cerita-cerita sedikit nih soal Mas Adin. Jadi selama ini selain aktif gitu sebagai seorang praktisi marketing gitu, ada hobi lain atau mengikuti kegiatan lain nggak selain sebagai seorang performance marketing nih? Eh, Selain di performance juga kadang saya explore juga untuk CRM ataupun di organic channel sih gitu. Kalau untuk hobi mungkin ya semacam olahraga, gitu, futsal, tenis meja gitu-gitu aja sih. Iya, menarik sih kalau udah mengarah ke Main digital game. marketing bisa ke CRM juga ya. Siap kalau gitu. Oke. Baik Mas Adin, mungkin nih teman-teman sudah menunggu-nunggu ya untuk menantikan materi dari Mas Adin. Dipersilakan Mas Oke. untuk memulai. Oke. Aku share screen ya. Siap. Oke. Udah bisa kelihatan semuanya? Share screen-nya? Sudah? Aman ya? Aman. Oke, thank you semuanya untuk udah hadir di acara webinar ini. Nah, thank you juga buat Exabyte yang bikin kegiatan buat kita sharing-sharing banget bareng ya untuk gimana sih cara mengoptimalkan marketing campaign untuk mendapatkan leads gitu. Nah, semoga meskipun ini siang hari kita tetap semangat ya untuk saling berbagi insight. Nah, mungkin sekilas dulu sebelum ke topik ya, kenalkan aku Adin Istiarsa, saat ini role-nya sebagai Digital Performance Marketing di Heavenly Blush. Tahu ya, yogurt yang bisa teman-teman dapatkan di Indomaret atau store-store terdekat. Nah, sebelum dari Heavenly Blush, aku di bantu-bantu UKM gitu juga yang beberapa industri mungkin F&B, fashion, home decor. Dan sebelumnya mungkin kalau sebelum di digital marketing aku lebih banyak di offline marketing. Oke, nah ini gambaran topik yang kita bahas ya untuk siang hari ini. Nah, langsung aja deh. Nah, menurut teman-teman nih, aku pengen tanya-tanya dulu nih supaya pada semangat nih. Kira-kira apa sih spesialnya di digital marketing ini dibandingkan dengan ya offline marketing lah? Yuk drop di kolom chat yuk. Jangkauan pasar luas, oke betul. Nah, oke betul. Nah, secara umum kalau kita lihat ya sejak pandemi mungkin pengguna internet bisa lebih banyak ya. Jadi di Indonesia sendiri jadi 70-an% gitu, dan rata-rata mereka menghabiskan waktu di internet itu sampai 8 jam per hari, hampir sepertiga hari gitu ya. Nah, sebenarnya ada lagi sih selain jangkauan pasar luas, terus habis itu kita bisa lebih mengatur gitu, modalnya dikit gitu. Ada lagi yang mungkin hal ini jarang disadari gitu oleh banyak orang menurut saya gitu ya. Ketika kita pakai digital marketing. Apa itu? Nah, ini. Mungkin semuanya udah tahu ya orang ini ya, ketika pecinta-pecinta film ya. Jadi ketika teman-teman itu digital marketing secara data dan tracking itu jauh lebih mudah didapatkan. Kita akhirnya bisa retargeting nih orang-orang yang mungkin pernah berinteraksi dengan iklan kita atau bahkan visit web kita, itu jauh lebih mudah gitu ketimbang misalkan di offline. Di offline ketika kita menawarkan jasa kita atau produk kita, misalkan baju, orangnya nolak, kita mau tawarin lagi, kita datengin lagi, pasti agak sungkan dan mesti banyak penolakan kan. Tapi kalau di digital marketing kita bisa tuh meretargeting terus. Misalkan orangnya bosan, kita tinggal ganti kreatif dan lain sebagainya. Dan kebanyakan juga sekarang ini perusahaan-perusahaan besar sudah pasti memakai digital marketing karena secara performanya jauh lebih bisa terukur sih. Datanya, trackingnya sudah lebih full funnel gitu ya. Nah, teman-teman di sini udah pernah semua pastinya ya dapat iklan ya. Oke. Nah,
kalau misalkan melihat dua iklan ini, iklan IF sama di Uniqlo, kira-kira menurut teman-teman ini targetnya sama apa beda antara kedua iklan ini? Yuk, beda. Apa? Kalau beda, satunya apa nih? Antara Uniqlo sama di kursus Inggris. Boleh di-share, interest targeting dan demografiknya berbeda. Oke. Oke, sama-sama conversion. Nah, kalau sekilas mungkin betul, kalau secara audiens beda, tapi secara tujuan iklan kita bisa dilihat ya dari tombol call to action-nya aja di sini suruh mendaftar untuk yang IF dan satunya untuk langsung berbelanja, shop now gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita coba bahas dulu yang Uniqlo ya, yang One Piece ya. Ketika kita klik shop now, nah kita pasti akan lanjut ke sini di web store-nya Uniqlo. Di sini di atas menampilkan banyak produk-produk yang One Piece. Di bawahnya ini meskipun nggak One Piece juga ditampilkan. Nah, bagaimana perjalanannya orang bisa membeli? Pasti setelah landing ke web store ini, orang kalau tertarik, dia pasti akan klik wishlist, terus dia add to cart, kalau misalkan tertarik banget dan bahkan bisa langsung beli gitu. Kalau merasa ini worth untuk dibeli. Nah, kurang lebih kalau digambarkan kayak gini ya. Nah, ini memang ini ya sederhana kelihatannya, tapi percaya nggak percaya sebenarnya di campaign marketing di online tentu terutama ini pasti akan sangat berguna sekali gitu. Mulai dari kita setup, menentukan tujuan, sampai bahkan kita untuk menganalisa nanti ke depannya campaign ini bagus apa enggak. Nah, yang pertama misalkan orang lihat ads gitu, terus habis itu klik di ads kita terus ke web store, terus habis itu juga lihat produk, terus habis itu take action, entah itu to wishlist ataupun to cart, lalu dia purchase. Nah, dari sini kita bisa mengelompokkan gitu, audiens yang bisa kita target nih ke depannya untuk iklan ataupun bahkan di non iklan. Yang pertama mungkin biasanya disebut top funnel gitu ya. Nah, top funnel atau prospecting audience itu bisa kategorikan orang-orang yang sudah pernah lihat ads kita dan ngeklik tapi mungkin belum landing ke web store kita atau bahkan belum lihat produk kita. Kalau untuk orang-orang yang sudah pernah lihat di website kita atau mungkin juga orang-orang yang sudah view produk page kita, kan dia setidaknya sudah pernah tahu tuh informasi tentang bisnis kita, tentang produk kita. Nah, itu bisa dimasukkan di middle funnel. Nah, kalau untuk bottom funnel ini orang-orang yang biasanya sudah punya interest tinggi terhadap produk kita, makanya dia sampai add to cart atau add to wishlist, mungkin dia tinggal tunggu gajian aja untuk nanti dia purchase gitu. Nah, terus orang yang sudah beli pun ini bisa kita masukkan ke retention audience. Jadi kita bisa upselling atau cross selling dengan mereka-mereka ini. Bisa untuk diajak membeli lagi ke depannya. Nah, oke. Nah, berbeda dengan IF ya. IF tadi ini apply now. Nah, ketika kita klik itu dia ada dua versi. Yang satu versi itu kita bisa mengisi form di Instagramnya langsung, atau ini biasa disebut lead on FB atau IG gitu. Yang satu dia mengarahkan ke website gitu. Nah, ini sebenarnya sama saja gitu ya. Cuman mungkin kalau misalkan buat kita yang masih budgetnya terbatas gitu, kita bisa menggunakan yang pakai form di FB. Cuman memang kelemahannya kita nggak bisa banyak memberikan informasi tentang produk kita atau layanan kita. Apalagi misalkan bisnis kita masih baru ya, jarang dikenal orang. Nah, itu kadang agak minusnya di situ. Nah, kalau misalkan di website, kita selain menaruh form, kita bisa memberikan informasi-informasi tambahan untuk meyakinkan mereka gitu, untuk mau untuk mengisi form itu tadi. Kalau di sini IF menawarkan seperti tambahan kursus 2 bulan atau kelas gratis gitu kan. Nah, ini juga biasanya dipakai ketika orang-orang membagi tips tuh, misalkan kalau mau artikel berlangganan, gitu, biasanya kita suruh untuk mengisi email. Oke. Nah, kalau selain di FB dan juga website, kadang orang juga lead ini kita bisa dapatkan dari WA. Gitu. Kayak misalkan ini, saya kemarin juga baru dapat iklannya nih. Nah, di sini teman-teman bisa memberikan langsung pilihan opsi pesannya apa yang mau dikirim. Terus yang paling penting kita bisa nge-track nih, oh orang ini ngecat kita ini dari iklan gitu, ada tulisan keterangannya. Jadi nanti kita bisa bedakan performanya antara yang traffic dari iklan, yang dari non iklan, misalkan chat langsung gitu ya. Itu kira-kira berapa sih? Oke. Nah, kalau untuk journey-nya gitu. Kalau untuk journey-nya sebenarnya ini hampir sama ya seperti di
purchase tadi, tujuannya untuk membeli, hanya bedanya mungkin di sini kita sampai lead saja gitu. Begitu orang lihat, orang isi form, ya sudah gitu, leads. Nah, nanti biasanya yang untuk sampai purchase itu dilakukan oleh sales team. Jadi ranah digital marketing campaign kita ketika di leads, ya sebisa mungkin menghasilkan leads sebanyak-banyaknya yang tentunya juga berkualitas atau minimal punya interest lah, nggak hanya sekedar mau yang gratisan aja gitu. Supaya ketika nanti di prospek atau di treatment sama sales teamnya ini lebih mudah juga. Jadi di sini kita yang menjadi topik kita adalah bagaimana gitu membuat orang-orang yang melihat iklan kita itu dia mau untuk menjadi calon customer kita. Misalkan tadi ya kalau di IF mungkin mengisi form untuk kelas gratisnya, yang dimana nanti setelah kelas gratis pasti mereka akan diberikan tawaran nih. Nah biasanya yang pakai lead ini itu memang yang journey-nya agak panjang ya untuk membeli. Misalkan kayak properti, kayak mobil, kayak misalkan juga les-lesan kayak gini, ini kan biayanya puluhan juta. Otomatis orang kalau mau beli kan nggak mungkin pertimbangannya cuma 5 menit, 10 menit aja. Nah, sebenarnya tapi nggak hanya buat orang yang itu saja. Sebenarnya kalau menurut saya, banyak orang yang bilang kalau B2B, lead generation ini lebih cocok untuk B2B. Tapi kalau menurut saya cocok juga sih untuk B2C, tergantung dari sudut pandangnya. Karena kalau misalkan kita berhasil mengumpulkan calon-calon customer yang punya interest pada kita, yang pertama misalkan dengan berbagi tips di website, di landing page kita, terus orang supaya memasukkan emailnya ya, nanti kita kasihkan artikel-artikel atau bahkan PDF ke mereka lewat email. Nah itu setidaknya bisa membangun awareness bahwa kita produknya dilihat, produk A ini atau layanan A ini memberikan tips-tips juga nih gitu. Jadi orang lebih aware lagi pada kita. Atau bahkan kayak tadi, misalkan bisnisnya itu sangat segmented ya, katakanlah software untuk rumah sakit. Nah itu kan nggak banyak juga yang bisa di reach ya di sosial media. Pasti juga sangat spesifik sekali pasarnya. Nah dengan adanya lead kita bisa menyeleksi nih mana pasar-pasar yang memang bisa kita reach out lagi nantinya, atau mana pasar-pasar yang memang ya sudah gitu nggak termasuk prospek. Nah dari sini biasanya dijalankan keuntungannya kita di awal aja ads-nya ngumpulin banyak lead, nantinya bisa kita prospek untuk mulai dari email marketing, mulai dari WhatsApp, itu sangat lebih bisa lagi gitu untuk lebih menghemat biaya untuk kedepannya ketika kita sudah ada calon-calon customer tadi. Nah selain itu dengan calon-calon customer tadi kita juga bisa lebih push revenue kita, karena ketika nantinya kita sudah ada interaksi dengan mereka gitu, kita juga bisa menawarkan kembali produk-produk dan jasa kita. Selain itu gitu, ini dengan adanya lead ini kita juga berpotensi untuk bisa menjadikan bisnis kita lebih berkembang. Contohnya kayak Gojek misalkan, dulu dari transportasi dia sekarang beralih ke on demand service yang hampir semuanya ada. Misalkan Indomaret, barang-barang Indomaret juga dijual di Bomart gitu ya, terus habis itu ada juga menjual bahan-bahan yang fresh gitu. Nah ini karena dia punya data-data calon pelanggan yang bisa diprospek ke depannya, sehingga menjadikan dia bisa lebih scale up lagi. Itu sih kalau secara keuntungannya. Nah terus bagaimana kita untuk mendapatkan calon customer yang memang bagus gitu ya, atau lead generation yang kualitasnya bagus? Kalau menurut saya mungkin kita harus pertama target audience yang pas ya. Nah, sebenarnya kalau target audience sendiri, seperti yang tadi dijelaskan ya, itu ada prospek. Kalau kita bagi 3, dan ini biasanya dipakai juga untuk di digital marketing ya umumnya ya, ada prospecting, re-engagement, dan retargeting. Nah, prospecting ini kepada orang-orang yang mungkin masih belum tahu banget tentang bisnis kita. Nah, kita bisa coba set ke demografinya seperti apa, geografinya seperti apa, interestnya seperti apa, atau kita bisa pakai look-alike gitu. Look-alike ini fitur dari Facebook ya, jadi kita bisa mendapatkan orang-orang yang sama seperti yang kita mau gitu. Nah contohnya misalkan kita kayak misalkan sewa mainan gitu ya, kita coba untuk target. Nah kalau targetnya kayak gini audiensnya, ini namanya prospecting audience. Tapi kita juga bisa mentarget lagi orang-orang yang hampir mirip 5% dengan orang-orang yang sudah pernah berkunjung ke web kita. Nah cuman untuk lookalike ini memang powerful sekali ya, tapi kita harus nunggu banyak dulu jumlahnya.
Kalau misalkan web visitor kita masih 5, 10, itu masih belum bisa. Jadi learningnya pasti akan lama. Itu keuntungannya. Kekurangannya di lookalike. Jadi harus ada fase learning dulu. Nah, untuk re-engagement ini orang-orang yang sudah pernah interact dengan ads kita atau website, tapi masih belum ngisi misalkan, belum jadi lead misalkan. Nah, ini kita bisa target kembali mereka. Orang-orang yang pernah ke visit web kita atau visit IB, FB atau IG kita. Nah, terus habis itu kalau retargeting, ini biasanya orang-orang yang sudah register atau orang-orang yang sudah add to cart tapi belum purchase. Nah, di sini kita juga bisa tuh mengeksklud misalkan, aku pengen targetnya orang-orang yang sudah add to cart tapi belum beli. Orang-orang yang sudah beli nanti aja, itu bisa juga. Atau kalau misalkan kita sudah, orang itu sudah ngisi form gitu. Nah, kita kasih ads lagi untuk mengingatkan, misalkan mengingatkan untuk hadir atau apa, itu bisa banget gitu. Kita retarget. Nah, intinya kalau kita sebelum membuat campaign, kita pastikan ya tujuannya apa, terus audiens mana yang mau kita target. Nah, kalau kita memang itu bisnis yang baru dan kita masih pemula dalam hal ads gitu ya, maka kita bisa investasi audiens ini di top funnel audience. Memang akhirnya nggak kerasa langsung ya banyak lead-nya, tapi ini menjadi investasi yang baik buat kita ke depannya nanti supaya orang-orang yang misalkan sudah pernah, minimal orang itu ke web kita dulu lah, meskipun nggak ngisi nggak apa-apa gitu. Nah, nanti bisa ditarget lagi. Karena kalau misalkan kita memaksakan langsung ke lead, biasanya audiensnya malah lebih sedikit gitu. Budget kita banyak terbuang, Facebook juga akan mencoba untuk mencari orang-orang yang mengisi, tapi karena masih sulit gitu, ya akhirnya sedikit gitu yang dapatkan. Gitu. Daripada kita menarget yang di atas. Kalau ketika menarget yang di atas ini biasanya jumlahnya lebih banyak. Nah, ini nggak apa-apa untuk awal-awal. Kalau menurut saya gitu sih dari pengalaman. Nah, ini mungkin setelah kita menentukan audiens, kita coba untuk bagaimana untuk memberikan message yang pas. Gitu. Nah, saya dulu sempat mikir gitu, kalau misalkan kita itu harus punya kemampuan desain yang bagus lah, apalah gitu. Nah, tapi sebenarnya nggak gitu ya. Setelah saya buktikan, saya pakai Canva pun ya mungkin dengan desain yang apa adanya ini juga untuk mendapatkan lead. Gitu. Ternyata bisa gitu, meskipun dalam waktu yang agak pendek ya, sekitar 5 hari aja. Dan bisnisnya ini masih bisnis tes gitu ya, market test gitu. Nah, itu ternyata bisa mengenerate lumayan gitu. Bahkan di hari terakhir ini bisa sampai peningkatannya di 80%. Nah, kalau misalkan kita bikin kreatifnya, kita juga sesuaikan dengan audiensnya. Misalkan kalau untuk prospecting ads nih, kita fokusnya di USP, VP, apa-apa yang layanan kita ini kita tampilkan lebih banyak gitu, supaya orang kenal. Kalau dari engagement, orang kan sudah tahu ya bisnis kita kayak gimana gitu-gitu. Nah, nanti ini bisa kita lebih fokuskan ke salah satu USP saja dan kita tampilkan penawaran menarik misalkan. Nah, kalau di retargeting, kita lebih menekankan ke sense of urgency-nya dan penawaran menarik itu supaya orang segera untuk ini ya, untuk ngisi form gitu ya, atau untuk jadi lead. Nah, kalau untuk guideline atau best practice-nya kalau dari saya ya, lagi-lagi ini bukan hal yang strict untuk diikuti gitu. Teman-teman juga bisa explore, tapi kalau dari pengalaman saya dan sharing-sharing dengan teman, ini sih yang biasanya kita pakai gitu. Kalau untuk menyasar prospecting audience, kita harus perkenalkan tentang VP, USP gitu. Terus kalau untuk re-engagement, kita kuatkan lagi dengan jaminannya gitu. Misalkan di sini IF ada tulisan beneran gratis, terus kita recall lagi apa-apa yang menjadi keunggulan kita, dewasa, profesional dan baik, misalkan khususnya untuk dewasa, profesional, terbaik, ini bisa dikuatkan lagi. Kalau untuk remarketing lebih ke sense of urgency. Nah, cuman memang kalau untuk di key visual ini kita harusnya memang lebih bagusnya kalau HD ya gambarnya ya. Jadi desainnya bagus tapi gambarnya pecah juga nanti delivernya ads-nya juga akan lebih mahal gitu. Nggak bisa menjangkau lebih banyak orang. Nah, kalau selain itu desain itu juga jangan terlalu yang macam-macam gitu, supaya orang clear gitu membacanya. Jadi message-nya jangan terlalu panjang, terus yang relevan juga dengan audiens. Nggak selalu misalkan desain yang elegan itu bagus, tergantung targetnya. Kadang ada beberapa audiens yang misalkan sukanya memang desain-desain yang gonjreng gitu ya, yang silau di mana-mana. Ya disesuaikan aja kalau menurut saya gitu.
Tapi yang pasti adalah jangan terlalu rame gitu. Untuk tone warna dan lain sebagainya kita bisa cari nih nanti. Kalau misalkan di Facebook itu ada Facebook Ads Library ya, yang bisa cari gimana gambaran orang-orang yang iklan di bisnis kompetitor-kompetitor kita atau industri-industri lain supaya kita jadikan referensi untuk ads kita gitu. Nah, terus ini nih yang biasanya menjadi concern juga. Ketika kita mau mendapatkan traffic atau lead itu jangan terlalu overpromise ya, supaya banyak orang yang ngeklik, supaya banyak orang yang ngisi, itu kita terlalu wah menjanjikan yang luar biasa. Kalau memang bukan itu yang kita tawarkan ya jangan gitu. Mending kita ya semenarik mungkin, sepersuasif mungkin, tapi jangan yang sampai itu mengecewakan nantinya. Karena kalau sudah kita overpromise, mungkin traffic itu banyak tapi nggak berkualitas. Atau komunikasinya kita terlalu kaku gitu, terlalu formal, atau terlalu tidak sesuai dengan audiens. Kalau audiensnya memang orang tua, oke lah kita pakai formal. Kalau audiensnya anak muda gitu-gitu, nah itu kadang jangan terlalu bahasanya jangan terlalu kaku. Kita juga bisa melihat bagaimana keseharian audiens kita dalam berbahasa atau dari iklan-iklan yang lain. Nah, untuk audiens seperti itu. Nah, ini untuk paid channelnya, terus kita channel mana yang terbaik untuk kita. Nah, sebelumnya mungkin ini tadi, jadi setiap kita itu browsing di internet atau kita main sosial media, itu kita akan di capture ya sebagai orang yang punya interest apa sih kita, meskipun kita nggak sedang mencari produk gitu. Misalkan kita sukanya lihat-lihat artis gitu, artis yang kayak gimana, itu nanti akan di capture oleh Facebook atau Google ataupun di Instagram gitu. Nah, apalagi kalau misalkan kita mengizinkan mic itu ya, mikrofon, kadang-kadang kita ngomong aku mau beli baju nih, kadang iklan baju langsung tampil kayak gitu itu yang cara bekerjanya iklan ya. Nah, kalau untuk channel ya, sebenarnya yang kita bahas pada hari ini kan yang paid ya. Kalau untuk channel-channel lain sebenarnya banyak juga yang bisa kita optimalkan. Oke, nah ini nih, oke. Karena dari tadi saya sudah ngomong terus, nah kalau menurut teman-teman mana nih? Kalau kita mau dapatkan leads yang bagus, kira-kira channel mana yang pas? Yuk drop di chat yuk, supaya hidup nih forumnya. Meta, oke, aku biasa pakai Meta Kak. Kalau aku, oke, Meta, oke, paling bagus. Kenapa? Boleh di share? Meta soalnya murah tapi jangkauannya luas, oke. Jangkauannya luas, oke deh. Berarti yang YouTube, TikTok, Google Ads ini tidak seberapa ya? TikTok, oke deh. Nah, kalau kita lihat gitu, dari banyak jam orang menghabiskan waktu di platform itu memang lebih banyak di WA. YouTube karena mungkin orang lihat video ya, yang ketiga adalah Facebook. Nah, kalau mungkin dari pengalamanku, ini aku coba untuk ini ya, untuk menyimpulkan atau men-summarize gitu. Biasanya ini tadi, ketika kita mau target top funnel, mau BOFU, ini kita ada beberapa channel spesifik yang jadi best practice sih. Tapi lagi-lagi ya, per industri bisa jadi nanti beda gitu. Tapi yang jelas kalau misalkan untuk awareness itu kalau YouTube, kalau FB Ads yang RNF, reach and frequency ini sangat-sangat manjur banget nih untuk impression, atau TikTok Ads juga oke kalau secara impression, kalau dari yang pernah aku jalanin ya. Nah, kalau untuk MOVU sebenarnya di FB juga bisa juga, tapi dengan objektif traffic. Nah, kalau untuk di Google itu memang bagusnya di MOVU, karena orang di Google itu kan dia sudah punya nyari ya. Misalkan sedot WC, atau misalkan dia nyari tentang baju gamis misalkan, atau kerudung yang anti gerah. Nah, itu sudah ada interest. Jadi perbedaannya kalau misalkan nanti kita di Facebook itu kan kita menawarkannya dari orang yang sebenarnya main sosial media ya, bukan sedang mencari sesuatu. Nah, itu gitu. Kalau di Display Network ini salah satu partnernya Google ya, jadi ini lebih ke website-website yang kita ketika kita browsing kadang-kadang muncul kan ya, oh ada kayak gini iklannya gitu. Nah, itu biasanya Display Network. Kalau untuk bottom funnel kita pakai FB juga bisa, atau bahkan ada Facebook kolaboratif dengan Marketplace, Google Display Network yang retargeting juga bisa. Untuk TikTok sebenarnya boleh dicoba sih, beberapa industri itu works juga di BOFU-nya atau di retargetingnya. Tapi kalau
setelah pengalaman saya sih kadang agak mahal ya di TikTok itu. Nah, ini kalau mungkin lebih lengkapnya dari sini. Oke, secara umum gini ya, kalau sosial media cenderung push gitu, kalau di Google cenderung pull. Apa maksudnya? Ya kayak tadi, kalau di Google Search itu kita lebih mencoba untuk menjadi jawaban atas pertanyaan orang-orang. Jangan di Google Search kalau bisa jangan lagi butuh ini, lagi butuh ini. Nah, kayak message-message yang seperti itu agak kurang sesuai sih, karena orang di situ biasanya sudah langsung pengen jawaban gitu. Nah, misalkan solusi atas apa lah, biasanya lebih ke situ. Nah, kalau untuk YouTube sama TikTok ini memang secara resource-nya lumayan besar ya, karena menghasilkan video. Nah, tapi kalau untuk di sini, kalau untuk teman-teman yang mau menyasar orang-orang yang muda banget gitu, 18 sampai 24 ini memang lumayan untuk TikTok. Dan untuk mungkin industri-industri yang dengan harga yang agak murah gitu, karena ini kan juga orangnya masih muda-muda ya. Nah, itu mungkin juga lebih cocok juga ya. Atau kadang untuk yang industri besar itu biasanya yang sudah awareness-nya sudah tinggi, kayak brand-brand ternama gitu ya. Oke, ini sih secara umum. Nah, kalau di Google memang kelemahannya dia harus punya website. Tapi kalau di Facebook dia nggak harus pakai website. Kadang kalau di Facebook atau Instagram tantangannya itu bikin orang bosen. Kalau di YouTube mungkin dia bisa di skip atau bisa nggak di skip gitu. Tapi kadang ini justru membuat orang juga bosan. Sekarang bahkan banyak protes ya kepada YouTube karena iklannya banyak yang nggak bisa di skip, dan itu sekali nonton video sekitar 5 sampai 6. Nah, yang jadi apa namanya tantangan kita ya bagaimana kita membuat itu nggak membosankan ketika di sosial media itu tadi. Nah, ini nih, terus gimana ketika kita sudah iklan ada hasilnya, kita menilainya kayak gimana gitu, iklan ini works apa enggak. Nah, kalau dari sini menurut teman-teman, ini iklan ini dari hasil yang kayak gini tadi, ini iklan ini bagus apa enggak nih, performa iklan yang kayak gini nih untuk mendatangkan leads. Ayo chat yuk, di chat kurangnya apa kalau misalkan kurang. Si PC-nya kemahalan, oke, kurang bagus, kurang, masih perlu lihat total cost-nya dulu, oke, lead-nya dikit amat, oke, biar oke. Nah, di sini sebenarnya ini ya, mungkin bagi orang teman-temannya masih pertama kali mau nge-ads, ini penting sekali ya menurut saya ya. Jadi impression itu adalah jumlah tayangan misalkan. Nah, untuk dari jumlah tayangan untuk menjadi klik, ini persentasenya namanya CTR. Kalau dari klik menjadi orang yang melihat landing page kita, itu nanti kita bisa lihat tingkat bounce rate-nya. Kadang-kadang orang yang sudah ngeklik ad, ternyata nggak datang ke website kita karena mungkin websitenya speed-nya lemah gitu, terus terlalu berat, gitu. Atau bahkan tampilannya nggak bagus di mobile. Nah, terus dari orang yang melihat ini turun lagi ke leads. Nah, ini biasanya disebut conversion rate. Nah, sebenarnya kalau kita mau menilai iklan, yang pertama kali menurut saya dilihat dari objektifnya. Kalau memang dia itu leads ya, coba kita lihat leads-nya berapa. Terus selain leads ya juga cost per leads-nya. Cost per leads, misalkan cost per lead itu total biaya yang kita habiskan dalam iklan. Misalkan lead kita itu 1 juta. Ya, cost kita itu 300.000, kita dapat 5 leads, berarti cost per leads-nya adalah sekitar 60 ribuan. Nah, untuk menilai itu bagus apa enggak, memang ini agak tricky ya, karena setiap industri juga beda. Dan kalau menurut saya kita bisa cari benchmark-nya dulu gitu, untuk menentukan ini sudah bagus apa enggak. Nah, atau misalkan kita bingung melihat benchmark-nya, kita coba aja lah, misalkan untuk jalan iklan dulu gitu. Nanti kita bisa pelajari dari historical data dulu sehingga kita tahu benchmarknya seperti apa. Nah, tapi memang rata-rata ya kalau di sosial media karena memang orang-orangnya di situ bukan untuk belanja, kadang-kadang CTR-nya memang 1%, 2% itu sudah bagus sekali gitu kalau dari saya ya. Terus habis itu conversion rate-nya gitu. Untuk e-commerce itu kadang-kadang untuk orang membeli dari yang melihat itu sekitar 2%, itu sudah bagus sekali gitu, 2%, bahkan 3%, 4%, wah jauh lebih bagus gitu. Kadang di angka 1 itu sudah lumayan. Kalau untuk bounce rate biasanya itu di angka sekitar
tidak lebih dari 40% ya, jangan sampai 50%. Oke. Nah, ini mungkin salah satunya kita bisa lihat dari pertama visibility-nya, apakah iklan kita tuh muncul gitu ya. Terus dari traffic-nya gitu. Apakah memang banyak gitu. Terus habis itu dari traffic-nya kalau sudah banyak apakah yang convert juga banyak. Nah, ini juga ada beberapa action plan. Nah, ini nih yang sebenarnya paling penting gitu untuk mengoptimasi campaign kita gitu. Karena misalkan untuk kenapa kita nggak ditampilkan? Oh, bisa jadi karena ads kita ada yang melanggar rules-nya gitu. Atau misalkan audiens yang kita target terlalu kecil sehingga susah untuk menjangkau mereka gitu. Nah, kalau misalkan masalah traffic gitu, trafficnya masih kecil nih. Nah, kita bisa melihat apakah ads kita relevan dengan landing page gitu. Kadang-kadang link kita yang bermasalah atau page-nya, speed-nya yang bermasalah. Nah, terus banyak yang visit website kita tapi nggak banyak yang jadi lead. Kenapa? Bisa jadi ini yang saya juga pernah alami. Jadi ads-nya itu bicara tentang misalkan promo 3 hari, ternyata di situ di landing page-nya awal kali orang itu nggak menemukan promo tersebut. Jadi harusnya scroll ke bawah. Itu biasanya justru mengurangi conversion rate ya. Jadi lebih baik langsung ditampilkan aja. Jadi orang bisa langsung relevan terhadap bisa nemu langsung ibaratnya gitu. Nah, kalau untuk tools sebenarnya banyak ya, tapi beberapa tools yang bisa kita pakai mulai dari database, CRM juga bisa, website landing page itu dan juga email marketing ini bisa kita gunakan untuk memaksimalkan di campaign lead. Nah, kalau untuk secara umumnya ini ya, yang mungkin bisa kita untuk research adalah Meta Ads Library, TikTok Creative Center. Ini sangat bisa kita lihat ya bagaimana kita dapat referensi konten, terus Facebook Pixel, Google Analytics ini untuk tracking ya dan melihat datanya seperti apa supaya analisanya lebih tepat. Oke, nah ini untuk beberapa hal yang perlu kita lihat ya. Ya, kita harus tahu gimana customer journey kita bisa jadi antara bisnis satu dengan bisnis yang lain ini berbeda. Misalkan tadi ya antara si EF sama si Uniqlo gitu. Terus target audience kita kayak gimana, terus kita temukan channel-nya yang pas, kita buat relevant key message-nya, ini penting sih menurut saya 4 ini, baru kita terus analisis. Dan tidak lupa kita harus terus mengoptimasi terus-menerus gitu ya. Dengan beberapa isu yang sudah saya sebutkan di sini tadi bisa jadi salah satu referensi untuk menilai campaign. Nah, itu saja sih kalau dari saya. Saya kembalikan ke host. Barangkali juga ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Ya. Halo Mas Adin, terima kasih banyak nih. Materinya sangat berilmu sekali ya, padat sekali informasinya, terutama buat teman-teman yang baru mulai mengonlinekan bisnis mereka, terus gimana caranya ya, tips and trick untuk mereka istilahnya pasang ads gitu ya di digital. Seperti itu. Nah, ini mungkin sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk bersama kami. Mungkin aku bacakan beberapa karena keterbatasan waktu juga. Aku bacakan pertanyaan pertama ya Mas Adin ya. Ya, oke. Dari Satya Hita. Halo Mas Adin, saya Satya dari industri health and beauty, khususnya di klinik kecantikan. Selama ini saya launch campaign di Facebook dan Instagram Ads dengan objektif conversion khususnya direct ke WhatsApp untuk konsultasi wajah online. Ada tips kira-kira Mas biar bisa lebih maksimal nggak selain memberikan promo dan sebagainya? Oke, nah sebenarnya kalau langsung di conversion website di WhatsApp gitu ya, itu memang menurut saya lebih baik diinikan dulu ya. Kalau di ads itu kan informasinya agak sedikit ya. Jadi menurut saya mungkin pertama bisa dicoba untuk journey-nya ke landing page dulu. Nah, landing page kan sebenarnya ini ya cukup mudah ya kalau menurut saya. Apalagi sekarang di Exabet ada promo My ID nih. Nah, itu juga bisa memudahkan kita untuk membuat landing page. Karena di situ orang bisa lebih tahu nih informasi-informasi tentang bisnis kita, baru di situ kita berikan tentang tombol untuk ke WA untuk menindaklanjuti lebih lanjut gitu. Tapi kalau misalkan untuk selain promo yang bisa kita tawarkan itu bisa konten-konten yang tips-tips ya, misalkan tentang perawatan wajah bisa banget gitu. Misalkan kalau untuk mendapatkan perawatan wajah nih, misalkan belum landing page ya, kita pakai yang lead dulu di FB untuk mendapatkan emailnya, untuk mendapatkan nomor HP-nya itu
banget gitu. Jadi dari situ nanti kita bisa share ke emailnya tentang tips-tipsnya, atau bahkan kita nanti bisa menawarkan lagi ke mereka tentang promo-promo atau bahkan layanan-layanan yang kita punya. Tapi kalau di WA memang agak challenging juga ya, karena biasanya orang itu dari pengalaman saya banyak yang masuk ke WA tapi nggak ngetik gitu. Makanya kalau di sini tadi nggak ngechat gitu, WA-nya agak rendah gitu. Makanya kalau di sini tadi kan orang ini kan biasanya langsung pakai custom. Nah ini bisa juga diikuti nih. Jadi orang langsung tinggal send, dia mau tanya-tanya dulu atau dia yang tanya pengen ikut pelatihan langsung gitu sih. Jadi lebih ke memudahkan aja supaya customer itu bisa nggak malu lah, untuk nggak mikir lah untuk berbuat ngechat apa gitu. Itu sih secara umum. Semoga menjawab ya. Oke, baik Mas Adin. Sebenarnya sih mungkin juga tadi ya balik lagi harus konsisten juga untuk membuat konten ya. Sebenarnya lagi-lagi tidak melulu harus langsung targeting ads seperti itu, tapi perlu juga dibuat konten-konten organik gitu ya. Tadi seperti tips and trick atau educational konten lainnya lah ya untuk istilahnya gaining awareness dulu seperti itu ya Mas Adin ya. Betul, betul. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Mas Adin dari Mbak Sarah Yosefin. Kira-kira berapa ya jumlah data minimum untuk mendapatkan leads yang berkualitas dari cara prospecting tadi ya? Butuh data apa saja dan apakah email serta nomor telepon itu cukup? Kira-kira gimana nih Mas Adin? Nah, kalau untuk data apa saja ini sebenarnya kembali lagi ke teman-teman gitu ya. Misalkan kita cuma butuhnya nomor HP saja atau email saja, ya enggak masalah gitu. Yang penting kalau misalkan di Facebook itu custom audience itu biasanya pakai email bisa, pakai nomor HP bisa gitu. Tapi kalau di custom audience Facebook harus datanya sekitar 1.000 sampai 2.000. Nah, itu lumayan ya. Jadi kita bisa menarget orang yang tadi, atau bahkan kita bisa menarget orang-orang yang seperti data-data tadi gitu. Nah, itu gitu kalau mau tujuannya untuk jadi customer listnya di Facebook. Tapi kalau untuk data kita sendiri gitu, kita nanti misalkan pokoknya saya dapat HP, saya chat lewat WA sendiri. Nah, itu juga tidak masalah gitu. Lagi-lagi kembali ke tujuannya dari mendapatkan list ini untuk apa gitu. Nah, terus apalagi tadi itu ya, data, jumlah datanya. Terus apalagi Mbak? Ya, mengenai data jumlahnya apakah cukup hanya berupa email dan nomor telepon supaya mendapatkan leads yang berkualitas dari cara yang prospecting tadi itu loh Mas? Ya. Nah, itu kalau misalkan jumlah datanya memang tergantung dari kita ya, kita mau untuk apa. Misalkan kita dengan 100 data kebanyakan, nah justru ngapain gitu pakai 100 data gitu. Ya itu sih. Terus kalau misalkan untuk prospectingnya sebelumnya untuk di retargeting, berapa kira-kira yang perlu kita stok atau kita invest audiensnya banyak. Nah, itu sebenarnya kita sambil jalan aja. Biasanya kita lihat misalkan audiensnya sudah mulai ada sekitar 100, 200, 500 yang visit website kita, itu sebenarnya udah bisa kita mulai. Tinggal nanti kita lihat misalkan kalau di Facebook learningnya dia lama enggak. Kalau misalkan learningnya masih lama, berarti di stop dulu aja campaign remarketingnya, kita nyari lagi gitu. Jadi memang kadang-kadang memang ada yang 100 sudah bisa, ada yang 500 baru bisa, gitu sih kadang-kadang. Jadi tergantung ya, kita bisa coba-coba itu. Tapi lebih amannya sih mungkin sekitar 1.000-an sih kalau saya. Lebih aman. Berarti kayak ngumpulin database dulu gitu ya Mas Adin ya? Enggak harus database ya. Kayak kan ini mendatangkan traffic dulu sih lebih tepatnya. Jadi datangin traffic ke website kita misalkan 500 orang baru atau 300 orang baru, nanti bisa akan lebih cepat learningnya dan lebih kerasa gitu nanti. Tapi kalau untuk yang saya tadi 5 hari itu nggak masalah juga sih, masih sekitar berapa ya, 300-500an saya retargeting juga oke. Tapi dapatnya ya gitu ya, nggak sampai ratusan gitu. Oke. Jadi harus tes ya, trial and error juga ya berarti. Betul, ya, memang gitu. Oke, baik, semoga bisa menjawab ya Mbak Sarah ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Mas Adin dari Mbak Anastasia Anggita. Hal apa yang harus dihindari saat melakukan market research agar tidak salah target dan meningkatkan tingkat kegagalan saat launch campaign? Kira-kira gimana nih Mas Adin?
market research. Nah, Ada ya tadi di slide-nya nah ya. biasanya, oke. Nah, biasanya gini, kalau di market research itu kita pertama bisa dari user persona. Jadi tiap brand itu biasanya kita punya user persona. Misalkan orang iPhone gitu ya, iPhone itu kan pasti juga punya target market. Nah, kita harus mendefine kira-kira gimana sih, mulai dari misalkan gendernya yang kayak gimana. Nah, misalkan kalau di sini user persona saya yang pernah saya buat adalah yang di Toyren, sewa mainan ya, di antara umur 21 sampai 45, daerahnya Jabodetabek, terus dia suka mencari untuk peralatan baby equip dan lain sebagainya. Lah ini kembali lagi dari bisnis kita tentang apa yang ingin kita tawarkan. Memang kita mau menyasar apa? Misalkan karena saya nih kemudahannya adalah dia ini subscription dan ada perpanjangan. Saya menyasar orang-orang yang dia itu anaknya mudah bosen gitu. Jadi saya pakai layanan untuk ganti mainan, bisa ganti selama 1 minggu sekali misalkan. Nah, jadi dari layanan tersebut kita jadi lebih mudah. Oh, saya bisa menyasarkan orang-orang yang anaknya mudah bosen nih kalau misalkan pakai mainan gitu. Baru 3 hari pinjam, pengen ganti lagi. Nah, misalkan kayak gitu. Itu jadi tergantung apa ya, kita coba untuk memahami bisnis kita lagi gitu. Nah, terus kalau misalkan untuk product launch, kita juga bisa mengamati dari kompetitor sih ya. Kompetitor kita bagaimana gitu. Cara menyampaikannya seperti apa, tampilannya seperti apa gitu. Nah, makanya tadi ada tools-tools tentang FB Ads Library, TikTok Creative Center, itu kita bisa tahu, oh bagaimana mereka berkomunikasi. Nah, biasanya saya lebih ke ATM aja sih, amati, tiru, dan coba modifikasi gitu. Dari situ kita akhirnya bisa lebih apa ya, lebih tahu gitu, oh kayak gini nih harusnya gitu. Jadi jangan hanya di angan-angan. Dari situ kadang-kadang kita juga coba aja, oh ini kok boxnya pakai cara yang A, cara yang B ini kok juga box juga. Nah, kita coba cara-cara dua-duanya juga boleh, kita tes mana yang lebih bagus. Seperti itu sih. Memang salah satu apa ya, cara untuk pengetes itu dengan A/B testing ya, supaya tahu performanya mana yang lebih bagus gitu. Kalau memang benar-benar valid. Kalau memang masih belum menjalankan iklan ya dengan cara tadi meng-create user persona dan bagaimana sih mereka itu biasanya berkomunikasi, atau misalkan teman-teman juga bisa lihat biasanya kalau orang target pasar kita itu biasanya dia beli brand-brand apa sih gitu. Nah, coba lihat bagaimana brand-brand itu berkomunikasi dengan mereka, ads-nya kayak gimana, tampilan IG-nya kayak gimana, seperti itu. Oke, jadi perlu di set dulu ya Mas ya, customer segmennya atau buyer personanya seperti apa gitu ya. Mungkin dari bentuk produknya sendiri, dari rentang usia, terus gender mungkin ya. Pastinya kalau skincare mungkin lebih cocoknya ke perempuan seperti itu. Ya Mas ya. Yes. Oke, Gitu. mungkin ini satu pertanyaan terakhir nih, satu lagi ya. Dari Karunia Ramadan, bagaimana cara Kak Adin melihat peluang untuk melakukan campaign di waktu yang tepat agar mencapai target dan meningkatkan kesetiaan pelanggan? Nah, ini berarti mungkin lebih untuk yang existing customer kali ya Mas Adin ya. Kemudian bagaimana cara agar campaign yang kita lakukan tetap relevan dengan keadaan pasar dan kebutuhan audiens yang terus berubah dan berkembang? Seperti gimana nih Mas Adin, silahkan. Oke. Kalau untuk waktu ya, timing, biasanya memang beberapa yang kita pakai kalau misalkan objektifnya untuk purchase ya, kalau misalkan untuk di marketplace untuk pembelian gitu-gitu, biasanya kita pakai waktu untuk payday, di mana biasanya di tanggal 25, 30 sampai 30 itu orang-orang kan pada gajian. Nah, biasanya di situ kita lebih gencarkan secara budget ad spend-nya, kita coba lebih banyakin, misalkan kayak gitu. Atau misalkan di tanggal-tanggal tertentu nih untuk Shopee, misalkan di double date gitu, kita bisa put misalkan beberapa campaign, misalkan dari yang biasanya 3 kita bisa pakai 5 untuk mendeliver beberapa produk atau layanan yang kita pengen optimalkan penjualannya gitu sih kalau dari saya untuk masalah timing ya. Terus kalau untuk ke retain gitu ya, ke retain itu tergantung dari kita. Misalkan kita mau produk launch, nah bisa tuh kita akhirnya kirimin mereka email. Ada beberapa email marketing yang otomatis kayak Mailchimp, itu kita bisa tandai.
oh orang ini sudah beli produk A. Misalkan kayak kita pernah mendapat di Tokopedia setelah kita beli tentang HP, misalkan kita ditawarin nih banyak ads tentang soft case gitu. Misalkan juga kita beli makan gitu atau piring gitu, kita juga akhirnya ditawari ads untuk rak lemari, makan atau bahkan sendok dan peralatan yang sejenis. Nah, kayak gitu-gitu bisa juga kita implementasikan gitu, di bisnis kita. Gitu. Tapi memang kalau misalkan pakai yang manual, berarti ya kita data sendiri ya gitu. Oh, orang ini bersini. Tapi kalau misalkan pakai otomatis, beberapa menyediakan, tapi memang agak berbayar, agak mahal ya. Boleh seperti itu. Gitu. Jadi meretainnya dengan cara kayak gitu. Tapi kalau misalkan pakai WA bisnis bisa kok, itu kan di tag dan di label ya. Orang ini terakhir pembelinya kapan. Biasanya orang itu mengelompokkan dalam RNF resensi, frekuensi dan monetary, biasanya RFM. Resensi itu orang yang terakhir beli gitu. Kita kelompokkan segmennya, orang yang terakhir beli seperti ini. Frekuensi misalkan dia sering belinya berapa kali, dan monetary berapa jumlah yang biasanya dihabiskan. Nah, biasanya dari situ kita lihat mana yang berapa. Kalau misalkan kita lihat yang kemarin aja yang 30 hari terakhir, nah bisa tuh gitu. Misalkan produk-produk kita tentang kayak skincare apa itu kan bisa lah. Berarti jangkauannya dia sudah habis nih harusnya produknya. Bisa kita kasih iklan itu kepada orang-orang yang 30 hari membeli. Nah seperti itulah gambaran untuk retention ya, kurang lebih. Baik, semoga menjawab ya tadi. Ya, semoga menjawab ya. Baik, sepertinya tadi adalah pertanyaan terakhir nih dari peserta IDD pada siang hari ini, Mas Adin. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Adin atas ilmunya dan waktunya nih, sudah berbagi insight-insight menarik terkait digital marketing ya. Yes. Semoga nanti bisa hadir di event Exabytes berikutnya ya Mas Adin ya. Kita siap lagi. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Mas Adin sekali lagi. Mungkin kita bisa berjumpa lagi di waktu mendatang. Sampai jumpa Mas Adin. Selamat siang. Oke, baik. Tadi sudah selesai ya materi dari Mas Adin. Gimana? Bisa dapet ilmu-ilmu baru nih ya. Sudah terbayang nih kira-kira mau strateginya gimana nih untuk bisnis kalian. Nah, mungkin nanti juga kita mau tanya juga nih teman-teman yang hadir nih. Saat ini kalau misalnya nanti untuk kedepannya Exabytes Digital Day kita hadirkan tatap muka langsung face to face bersama teman-teman semua dalam bentuk offline gimana? Ketik ya di kolom chat sekarang gitu. Karena kan selama ini kita ketemunya online nih via Zoom. Jadi nanti next time mungkin kita akan bertatap muka langsung ya bersama teman-teman semuanya. Oke. Berikutnya sepertinya teman-teman di Exabytes sudah share nih ya link untuk kalian bisa mendapatkan ya mendownload e-certificate dan materi presentasi dari Mas Adin tadi. Kalian tinggal klik saja, nanti tinggal sign up atau create account dulu di exabytes.co.id, sign up kemudian bisa langsung mendownload e-certificate dan materi dari Mas Adin. Kemudian jangan lupa juga untuk follow social media Exabytes, ada di Instagram, Facebook, Twitter, kemudian LinkedIn, TikTok, dan YouTube. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe gitu ya, untuk tahu update-update terbaru dari Exabytes baik berupa event, promo, dan info-info menarik lainnya dari kami. Dan juga untuk kalian semua yang hadir, khusus kalian ya saat ini yang memang ingin punya website tadi ya, ada yang tanya-tanya gimana caranya supaya punya website. Nah ini nih, mumpung nih kita bagikan nih ya gratis domain my.id khusus kalian 100 pendaftar pertama untuk hari ini ya. Kalian cukup di screen sekalian sekarang ada QR code yang bisa kalian scan dan langsung bisa klaim domain kalian ya my.id untuk 100 pendaftar pertama. Jangan lupa ya, sudah di scan ya. Oke, mantap. Berikutnya ada produk kami yang terbaru yaitu Google Workspace ya. Ini sangat bermanfaat sekali, efektif buat kalian untuk bisa berkomunikasi atau istilahnya berkolaborasi dengan rekan bisnis maupun tim kerja kalian. Untuk cek-cek lagi mengenai Google Workspace, silakan buka aja website exabytes.co.id, search aja Google Workspace untuk tahu penawaran terbaik dari kami semua. Oke, berikutnya juga untuk minggu depan, jangan lupa kita ada event berikutnya yaitu Exabytes Developer Club ya.
Untuk minggu depan topiknya adalah mengenai improving website performance with cPanel bersama pembicara kita Mas Bintang dari bisa.ai Academy. Nanti link pendaftarannya akan dibagikan oleh tim ya, atau stay tune aja di social media Exabytes Indonesia untuk bisa langsung daftar dari sekarang karena gratis. Oke, dan berikutnya juga ada event terbesar ya, salah satu event besar Exabytes akan digelar sebentar lagi di tanggal 26 Oktober 2022 ya, yaitu Marketing Fest dengan topik ya, The Ultimate Marketing Strategy to Accelerate Business Growth After Pandemic. Cocok buat kalian yang untuk bisa dapat insight-insight menarik dari speaker-speaker handal ya, yang memang expertise di bidang digital marketing ya, bahkan founder yang akan hadir berbagi ilmu atau insight-insight menarik mengenai digitalisasi bisnis atau grow bisnis setelah pandemi. Nah, berikutnya juga mungkin ini dia yang sudah ditunggu-tunggu ya buat teman-teman semua yang hadir pada siang hari ini, yaitu pengumuman 5 penanya terbaik yang tadi sudah ketik di Q&A box ya selama materi berlangsung. Sudah siap nih? Oke. Baik, ini dia 5 penanya terbaik ya. Ada Mbak Debbie Rubiansyah ya. Debbie Rubiansyah, ada Muhammad Fadilah, Satya Hita, Fernando Martin, dan Karunia Ramadan. Selamat buat kalian semua. Kalian berhak mendapatkan saldo OVO masing-masing senilai Rp50.000. Caranya nanti kalian tinggal klaimnya DM aja ke Instagram @exabytes_id. Kalian tinggal DM, kemudian screenshot ya pertanyaan kalian tadi saat sesi pertanyaan. Nanti bisa langsung mendapatkan saldo OVO dari tim Exabytes Indonesia. Baik. Sepertinya sudah semua ya yang disampaikan, materinya juga sudah selesai disampaikan. Nanti jangan lupa di-download ya tadi materinya. Dari saya, MC Ayu, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau yang kurang berkenan lainnya. Sampai jumpa di event Exabytes berikutnya ya. Sampai jumpa, terima kasih, selamat siang. Membuat e-commerce tidak pernah semudah ini. Exabyte memungkinkan Anda menjual produk tanpa batas dengan saluran penjualan yang terintegrasi. Membuatkan Anda website e-commerce profesional, dapat mengolah pesanan, menerima semua jenis transaksi, tersedia pengiriman lokal dan internasional, dan dapat mengatur promosi Anda sendiri. Mulailah toko e-commerce Anda dan maksimalkan penjualan sekarang. Pernahkah Anda bayangkan kekuatan di balik server website? Selamat datang di Exabyte, dunia hosting Anda. Memaksimalkan kecepatan akses website Anda. Perlindungan maksimal dari ancaman tak terduga. Menjamin ketersediaan data Anda. Kami siap membantu Anda setiap saat. Miliki hosting website berkekuatan tinggi, kunjungi website Exabyte sekarang.